Seperti yang kita ketahui, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal, vokal, dan visual. Nah, baik. Dalam penjelasan ini, komunikasi verbal, pesan yang kita kirimkan; vokal, suara yang kita sampaikan; dan visual. Visual ini bahasa tubuh kita atau yang biasa disebut gestur. Nah, kenapa memang video ini saya buat khususnya untuk masyarakat yang ada di daerah saya sendiri. Saya ingin bermanfaat dan materi saya bermanfaat untuk orang banyak. Kita mulai dari penyebab sulitnya berkomunikasi. Pertama, kurangnya informasi dan pengetahuan. Selebihnya, tidak menjelaskan prioritas atau tujuan dengan jelas. Selanjutnya, tidak mendengarkan atau bisa jadi tidak memahami secara penuh dan gagal dalam bertanya. Nah, ini adalah kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi. Dan penyebab sulitnya berkomunikasi, tidak memahami apa yang diperlukan orang lain, tidak berpikir jernih, terlalu cepat mengambil kesimpulan atau bad mood, gagal mencari alternatif. Banyak faktor dalam kegagalan komunikasi ini. Salah satunya adalah hilangnya bisnis, kesalahan, pemborosan, penurunan produktivitas, lemahnya koordinasi dan kooperatif, merusak citra perseorangan atau perusahaan atau lingkungan, dan frustasi atau permusuhan. Nah, itu adalah dampak paling besar dalam hilangnya komunikasi. Komunikasi itu pun penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita memulai untuk menjadi orang yang ekstrovert, dalam artian membuka untuk orang bertanya ataupun kita menjawab apa yang orang butuhkan. Nah, jangan pernah juga kita terlalu memberikan saran kepada orang lain tanpa diminta. Kenapa? Karena orang lain juga bisa jadi dalam keadaannya tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dalam komunikasi ini, prinsip dasar komunikasi, apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Cara kita memulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Dalam artian, kita selaku manusia, makhluk sosial, harus baik dalam berkomunikasi, ekstrovert dalam bersosial. Karena apa? Karena pentingnya peranan komunikasi ini. Nah, salah satu cara agar kita dapat melakukan itu dengan cara kontinuitas atau istiqomah. Seperti pola berkomunikasi, kita tuh harus memegang bir. Apa itu bir? B-nya itu belief. Belief itu yakinkan kepada diri kita untuk membuka atau tidak introvert terhadap orang lain. I-nya itu impression. Nah, ketika kita selalu membuka pertanyaan, ketika kita selalu menyapa, itu akan ada kesan-kesan yang baik dalam masyarakat, yaitu orang akan tidak tegang menghadapi kita, atau orang akan open atau membuka untuk kita bertanya atau kita memberi saran dan lain sebagainya. Ketiga ialah entertainment. Nah, entertainment ini dalam artian hiburan, ya kita selalu di sana menyempatkan untuk bersanda gurau atau menyapa dengan tidak formal untuk menambah kedekatan. Yang selanjutnya adalah repetition. R-nya itu adalah repetition. Kenapa kita harus melakukan ini hari-hari? Agar terbiasa untuk membuka silaturahim, untuk membuka percakapan, untuk membuka gestur kita menghadapi orang lain. Agar apa? Agar terbentuknya komunikasi bersosial, musyawarah, muamalat yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pentingnya komunikasi dalam hidup kita, karena setiap pekerjaan itu membutuhkan komunikasi yang baik.
Video ini saya dedikasikan untuk khususnya masyarakat Kabupaten Lebak yang mayoritas terlalu takut menghadapi orang luar atau terlalu segan menghadapi orang luar. Karena apa? Karena pentingnya komunikasi ini bisa bermanfaat untuk membuka bisnis, membuka usaha, ataupun ataupun kita bisa mengembangkan ini. Makanya pentingnya komunikasi. Tetap semangat dan manfaatnya begitu banyak. Bila taufiq walhidayah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.